Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wabtaghi bil khairi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Marada kulli harfin kutiba aw yuktabu. Abada al-abidin wa la rabdahirin. الفاتحة إلى الولي الأولياء والشهداء الصالحين والنبيين المبشرين ووالي الحاضرين. ثم الفاتحة خصوصا لشيخنا أستاذنا بن مسلم علي بن علي بشر وإلى الشيخ محمد نواف بن عمر الجاوي وإلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني بأن غفر الله بهما وغفر بهم وبهم وغفر بهم وغفر بهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسر رحمته ووالدينا ولهم خاصة ولأموات المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وقربته وكافة الأنبياء والمرسلين ولا أصحاب علم يعني رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Gitu habis kembali saya kalah 5 bulan habisnya 7 tapi ada sedangkan 6. Hah? Kemarin 7 sekarang 8 habis yang 7 sudah 7 8 kan? Iya. An jumhuril ulama, kesepakatan para alim, para ulama, ai aksaruhum, yaitu kebanyakan para ulama rahimallahu alaihim ajma'in, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Jadi jumhur ulama ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada perbantahan di antara para ulama. Jadi itu maksud jumhur ulama. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah ta'ala itu akrama, telah memuliakan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi, dengan 5 karomatin, kemuliaan. Jadi di antara kebanyakan seluruh kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, menurut jumhur ulama, ada yang lebih spesifik bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, ngapa kita manusia yang hina yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kekurangan ini tidak mau memuliakan Nabi Muhammad? Mana bukti ada beberapa kelompok orang yang tidak mau memuliakan Nabi Muhammad? Sementara kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berhati-hati sekali untuk senantiasa menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi ada sebahagian wong yang merasa dirinya paling alim, wong yang merasa paling paham Al-Quran dan hadis, mereka kadang-kadang merendahkan kita, yang kadang-kadang bagi mereka memuliakan Nabi Muhammad itu berlebih-lebihan. Atau mereka berlebih-lebihan karena Nabi pernah melarang sahabat memuji-muji beliau berlebih-lebihan. Itu dalil mereka. Jadi dia mengatakan, kenapa kamu nak muliakan Nabi Muhammad sementara dia manusia biasa baik. Nabi beda, senang dimuliakan berlebih-lebihan. Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Nabi Muhammad sementara Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha agung, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Maka termasuk apa yang disampaikan jumhur ulama
bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik ada 5 hal. Yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi khamsi karamatin akramahu bil ismi. Dimuliakan dia Nabi Muhammad tadi dengan nama, wal jisim dan zat, wal ata'i dan permohonan, wal khata'i dan kesalahan, wal ridha dan keridhaan. Apa maksudnya? Ammal ismu, adapun itu tadi amal. Ya, adapun. Ammal ismu, adapun dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi itu dengan namanya. Di mana? Fanadahu, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala birrisalati, dengan panggilan kerasulannya. Walam yanadahu bil ismi, dan Nabi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan namanya, nama Nabi Muhammad, ya Muhammad. Kama nada jami'al anbiya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para nabi, para nabi yang lainnya alaihimussalam, para nabi yang lainnya. Misal contoh Adam wa Nuhin wa Ibrahim, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wa ghairihim, dan yang lain-lain para nabi. Mana buktinya? Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang dinukilkan dalam kitab ini. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi Allah tak manggil Nabi Muhammad tu ya Muhammad. Ada pendapat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah dengan panggilan kerasulannya, wa hadza fi waqti anzilil wahyi. Ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, memanggil Nabi Muhammad itu bukan dengan namanya, bukan dengan isimnya, dengan namanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan kerasulannya ketika menurunkan wahyu. Tetapi amma waqtul mukafahati faqala ta'ala nabiyina laital mi'raj ya Muhammad salta'tuhu, ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW langsung Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Nah, itu. Jadi ada pendapat ulama, kemuliaan Nabi itu ketika langsung berjumpa dengan Allah, maka Allah langsung memanggilnya dengan sebutan ya Muhammad. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu kepada Nabi yang sifatnya universal, tidak kalau bahasa kita person to person, ya. Allah dan Rasul langsung, Nabi Muhammad langsung, atau Nabi Muhammad dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Itu Allah langsung manggil Muhammad. Tapi ketika universal, sifatnya umum, contoh dalam wahyu, Allah tidak panggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tapi Allah memanggil Nabi Muhammad dengan ya ayyuhar Rasul. Nah, inilah kemuliaan bil ism. Ulama menyimpulkan, mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan dengan namanya. Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, tetapi Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhar Rasul. Sebagaimana panggilan-panggilan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau, kemana ada jami'al anbiya'i, sebagaimana Allah memanggil para Nabi dan Rasul alaihimussalam yang mereka dimuliakan, yang mendapatkan keselamatan dari Allah. Mislah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, aku telah menjadikan istrimu di dalam surga. Adam. Ada lagi ya Nuh, Allah memanggil ya Nuh. Wa ya Ibrahim, dalam surah apa? Ya Ibrahim
Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Apa? Oh, bukan, ya pakai ya itu ya unidanya, panggilan seruan ya Ibrahim. Ya. Yang jelas ya Ibrahim, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Nuh, termasuk para nabi yang lainnya, ya Musa. Jadi seluruh para nabi dan rasul meski bersifat universal langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh. Tapi ketika Nabi Muhammad, maka inilah kata ulama kemuliaan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi dan rasul sekalian. Bisa deh. Jadi ini kesimpulan dari ulama tentang secara khusus kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kelewatan kalau kita sekarang ini manggil Nabi Muhammad tuh ya Muhammad. Apalagi Muhammad kan banyak sekarang kan. Ketika Muhammad, kelewatan ya. Ketika Rasulullah kan itu minimal kita bahasanya kan. Ketika Nabi kita, ya. Ketika Nabiullah Muhammad SAW atau penghulu kita Nabi Muhammad, kan itu namanya panggilan penghormatan. Sementara yang sok-sok hebat itu dia tidak kalah nian penghormatan. Ya, tidak usah jauh-jauh kamu. Manggil aku dengan namamu, baik. Kira-kira mana lah? Tidak kamu uang kamu jingok, manggil aku dengan namamu. Tidak aku jingok belakang, kamu gebuk ini. Oi roll, ya roll. Namrul, nangis roll dalam majelis ini. Diam baik kamu kan dalam hati kamu. Nah, jika kan aku situ sender ke budak di situ. Sikok jelentik, dua jelentik kan. Nah, ada yang nyubitnya kan, kami kurang ajar dua segitu. Karena itu logikanya karena itu. Ya siapalah Amrul ini? Siapalah? Iya kan? Ya bukan siapa-siapa. Tapi ketika legalitas dari kami memanggil kita tuh sebagai guru, kita tidak rela kan yang notabene kamu tuh sebagai murid di sini manggil nama, tidak rela gitu. Nah manggil bapak baik. Kira-kira kamu adik beradik, ada 8 beradik atau 4 beradik. Siko adik kamu atau kakak kamu manggil nama bapak kamu dengan panggilan nama. So daddy nama bapak kamu. Woi daddy nak mana daddy? Empang apa ke? Ngajar kau nih. Iya kan? Rupanya bukan nama manggil bak dia tuh kan tadi dia di sekolah. Tren-trenan manggil bapak tuh panggilan daddy. Sama dengan itu, ini kalau pergi Jakarta balik ke Palembang, bakso Jakarta. Banyak ngapain? Payu makan entar deh. Payu makan entar deh. Dede aku iko bak kau bukan gede kau gitu. Itu maksudnya nih. Iya kira-kira karena itu logika. Iya dah. Lah kamu baik dipanggil budak kecil manggil namu. Sentik paling tidak kupingnya. Misal, iya dah. Nah, iya kan budak kecil. Manggil kamu panggilan namu. Ngesek di hati juga ya dah. Nah, misalnya ya budak kecil-kecil. Nah, ini nggak budak manggil namu itop. Jangan. Ya. Itu baik kubumbui kalau aku kan manggilnya kan kadang Mang Itop, Om Itop. Tapi itu istilahnya apa istilah itu? Tutur kata bahasa yang menunjukkan tentang ketinggian adat gitu, adab gitu. Iya kan?
Jadi tidak lemak lama itu kita dipanggil nama budak kecil. Misalnya budak kecil manggil buim misalnya. Sakit hati itu. Iya kan? Guru juga. Guru aku di sekolah dipanggil pula Pak, ya kan? Dipanggil Pak. Yang akan panggil namu. Coba kalau di UK itu panggil ayah. Ya. Tapi sekarang tidak lagi panggil ayah, panggil Pak Ibrahim. Tidak juga manggil Buim. Pak Baim. Pak Buim. Nah itu. Begitu tangan itu. Nah, iya kan? Nah itu namanya ketinggian adat kita. Maka ketika kita memanggil Nabi Muhammad dengan ya Rasulullah, ya Sayyid, ya Sayyidina, apa tidak boleh? Apa tidak boleh? Jadi manalah kita nak merasa muliakan Nabi Muhammad sementara dari tutur baik kita tidak memuliakan dia. Ya. Jadi secara spontan lahir dari hati itu ketika kita cinta akan tumbuh penghormatan. Betul. Iya, cinta itu menumbuhkan di antara bentuk cinta itu menumbuhkan penghormatan. Ya, cinta. Ketika kita mencintai seseorang yang menjadi istri kita, dia berbuahkan penghormatan, menghormati sebagaimana dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak dari seorang anak, sebagai ibu dari anak-anak kita. Kelak iya. Akan menjadi ibu dari anak-anak kita kelak iya. Ya sudah itu penghormatan namanya penghormatan. Jangankan dia, kita melihat wanita baik, penghormatan kepada wanita, ketinggian adab kita. Kita ketika kita memandang itu ibu-ibu wanita yang tua, kita seolah-olah memandang menghormati ketika sama dengan ibu kita. Yang lebih tua lagi, kita menghormati dia sederajat sama dengan nenek kita. Menghormati yang lebih muda, mungkin kita punya adik perempuan. Kita melihat perempuan yang lebih tua dari kita, bisa jadi kita menghormati perempuan sebagaimana ayu kita. Menghormati yang sebaya dengan kita menghormati sebagaimana dia akan menjadi kekasih kita. Iya. Nyek. Ya deh. Tuh. Ya paham ya? Nah, jadi itu penghormatan, sebutan penghormatan. Apalah Nabi yang ditinggikan, apalagi Rasulullah yang ditinggikan, khairul bariyah, sayyidul anbiya wal mursalin. Paling tinggi derajat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada yang memandingi Rasulullah. Bahkan kemuliaan Nabi itu diciptakan alam ini tidak akan Allah ciptakan kecuali Allah mengawali dengan menciptakan nurnya Muhammad, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi meskipun jasad beliau belum lahir, tapi nurnya Rasulullah sudah tercipta. Laulaka Muhammad ma khalaqtas samawati wal ardh. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak aku ciptakan langit beserta isinya ini. Nah itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau kita mengagungkan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi galak. Apalagi dipermasalahkan sekarang ini masalah Sayyidi, ya, Sayyidina Muhammad. Tidak boleh, lantaklah kalau tidak boleh itu. Kami nak pakai, nak ngapuh. Karena kami mengagungkan Nabi Muhammad. Sayyid itu artinya penghulu. Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم وجعلنا بالعافية يا رب الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.